Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Daptogulu. Saya dari Prodi PPKN dengan NIM A1A3 25061. Kini saya mengerjakan tugas tentang menganalisis sebuah buku dan saya menganalisis buku tentang etnis dan adat Minangkabau. Etnis Minang adalah suatu etnis yang unik. Menurut Alimin Sinapa, etnis ini jumlahnya mencapai angka lebih dari 12 juta jiwa. Mereka banyak menetap di Jawa, juga memasukkan yang menetap di Aceh Barat, Negeri Sembilan, dan Australia. Etnis Minang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, suatu sistem yang hanya dapat dianut oleh jumlah etnis yang sangat terbatas dan masih bertahan. Etnis Minang adalah etnis perantau yang mudah menimbulkan gejolak sosial melebihi etnis Cina. Etnis Minang terkenal dengan bakat menggaleh atau dagang, suatu naluri berbisnis. Juga sama dengan etnis Cina dan etnis negara lainnya. Landasan adat dan budaya Minangkabau. Pertama, pandangan atau falsafah hidup berupa Folk Gates berupa landasan berpikir mengenai kehidupan, dan ini sangat mengaruhi watak dan pola pikir etnis Minang. Dimensi inilah yang mempunyai nilai-nilai tetap yang dalam bahasa Minang diutarakan sebagai yang tak lapuak di hujan, tak lakang dipaneh, yang hidup dalam jiwa turun-temurun, karena itu merupakan nilai bahwa dirasakan sebagai jati diri. Kedua ialah berupa hukum adat yang memuat kaidah-kaidah tidak tertulis, dan ini sangat dinamis dan mengikuti irama perkembangan dan perubahan. Sesuai dengan hukum tidak tertulis, sifatnya lentur. Namun sekali dia diterima sebagai hukum tertulis dan dikodifikasi sebagai hukum nasional atau digunakan sebagai dasar kebijakan publik baik nasional maupun regional, maka dia masuk wilayah baru yang harus dilakukan dan dipatuhi dan mempunyai sanksi hukuman. Tidak demikian halnya dengan hukum adat dan yang landasan keberadaannya berada pada perasaan dan keyakinan yang ditimbulkan oleh kesadaran dan rasa kepatuhan yang hidup dalam masyarakat. Ketiga adalah berupa tata cara yang melahirkan bentuk-bentuk seremonial, apakah itu berupa formalitas, berupa rangkuman kata-kata adat yang diucapkan dalam pidato-pidato adat atau upacara adat, tata cara pakaian, dan lambang-lambang kebesaran, kesenian, dan tarian yang diselimuti rasa keindahan, dan banyak bentuk lainnya. Banyak orang yang menyangka inilah inti adat Minangkabau. Kenyataannya, yang ada di lapangan sekarang memang di dimensi terakhir inilah yang menonjol. Di muka telah dijelaskan pula bahwa ketiga dimensi ini merupakan suatu kesatuan yang dapat dipisahkan, bahkan yang terakhir ini hanya berupa kulitnya yang nampak keluar. Ketiga dimensi ini adalah hasil rasa, gersah, dan cipta nenek moyang etnis Minangkabau. Sako dan pusako. Suatu hal yang menjadi ciri kepemilikan dari masyarakat adat Minangkabau adalah bahwa tiap masyarakat adat pada awal atau pada dasarnya mempunyai sako dan pusako. Keduanya merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang orang Minangkabau. Sako adalah warisan turun-temurun yang bernilai imaterial, berupa gelar pusaka yang pernah disandang nenek moyang dan merupakan kebesaran dan tali pengikat kekerabatan tiap putra Minang. Bila telah dewasa, akan diberi gelar warisan nenek moyang untuk meneruskan keberadaan kaumnya. Dikatakan ketek banamu gadang bagala. Artinya sewaktu kecil diberi nama, setelah besar diberi gelar.
Gelar merupakan juga ciri atau identitas tanda pengenal kebesaran bahwa seorang putra Minang berasal dari kaum atau suatu suku. Pusako. Pusako adalah warisan turun-temurun yang bersifat material dan terutama sekali berupa tanah. Bisa juga berupa perhiasan, pakaian, dan lain sebagainya. Pusako dibedakan menjadi dua antara pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi terutama berupa tanah, sawah, gurun, sungai, rawa, danau, benda-benda berharga, dan lain-lain yang diperoleh dari warisan secara turun-temurun. Pusako tinggi tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan. Pusako rendah bukanlah warisan dari nenek moyang, tetapi pusako asal dari harta pencarian suami istri, keluarga baki yang telah berubah menjadi pusaka setelah meninggalnya ayah dan ibu. Dalam perkembangannya memang terjadi masalah hukum yang sampai ke pengadilan mengenai status pusako rendah ini. Apakah jatuh pada anak atau jatuh pada kemenakan. Perkembangan hukum mengikuti perkembangan yang hidup dalam masyarakat hukum adat sendiri. Akhirnya sesuai dengan kenyataan yang hidup, harta pusako rendah menjadi hak anak-anak dari sang ayah.